Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang membalas segala doa-doa hambanya apabila hambanya berdoa kepadanya dan mengingat kepadanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan menikmati, merasakan indahnya kehidupan dunia ini. Tak lupa, marilah kita bersolawat kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Para saudara-saudaraku, di sini saya ingin sedikit mengulas mengenai pentingnya menjaga lisan. Saudara-saudaraku, apabila kita mengingat, lisan itu ukurannya sangat kecil dan lidah kita ukurannya tak lebih besar daripada telapak tangan kita. Namun, efek yang didampakkan oleh ucapan lisan kita bisa sangatlah dahsyat. Lisan itu diibaratkan seperti pisau. Ia akan bermanfaat apabila digunakan untuk memotong daging, memotong sayuran, dan lain sebagainya. Namun akan sangat berbahaya apabila disalahpergunakan. Nah, seperti menyakiti hati orang lain. Nah, kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk menjaga lisan kita dan menjauhi perkataan yang menyakiti hati orang lain, memfitnah, apalagi mengadu domba. Ubahlah mindset kita dan perbaiki lisan kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita bersolawat dan mengatakan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Pernah ada riwayat dari Attar bin Khutbah bin Amir. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah keselamatan itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu penuh dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menangislah kamu karena kesalahanmu dan menyesallah. Dari riwayat tersebut itu mengingatkan kita bahwasanya sangatlah penting untuk menjaga lisan, karena dari lisan kita itu bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nah, saudara-saudaraku, apabila kita belum tahu kebenarannya, lebih baik kita diam saja, karena setiap ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di yaumul akhir nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, yang artinya tidak ada satu kata ucapan melainkan di sisinya ada malaikat yang siap mencatat. Ada 8 keutamaan dari menjaga lisan. Yang pertama yaitu ditinggikan kedudukannya sebagai seorang muslim. Yang kedua yaitu dijanjikan surga oleh Allah. Yang ketiga yaitu ada kita dijauhkan dari api neraka. Yang keempat yaitu kita akan mendapatkan pahala. Yang kelima dijauhkan dari sifat keras hati atau keras kepala ya. Yang keenam yaitu adalah meningkatkan iman kita. Yang ketujuh yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir yaitu Allah meridhoi setiap langkah kita. Wah, sangat banyak ya manfaat dari menjaga lisan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau cukup diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sini sangatlah jelas bahwasanya untuk kita pentingnya menjaga lisan kita. Janganlah sesekali kita mengumpat apalagi mencela orang lain. Apabila kita tidak bisa mengatakan hal yang baik, maka cukup diam apabila kita tidak mampu menjaga lisan kita.
Terkait ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil humazah, yang artinya maka celakalah bagi yang mengumpat lagi mencela. Keselamatan umat manusia tergantung mampu atau tidaknya dia menjaga lisannya. Orang yang banyak berbicara namun tidak diimbangi oleh ilmu agama yang baik pasti akan lebih banyak terjerumus oleh kesalahan. Karena itulah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk lebih baik diam, dan apabila kita diperlukan untuk berbicara, maka berbicaralah dengan yang baik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa yaqulu qawlan sadidan, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, berimanlah engkau kepada Allah dan berkatalah dengan ucapan yang baik. Lisan memang tidak bertulang, namun apabila sekali bersila tidak akan bisa kembali pada posisi yang semula. Maka Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umatnya untuk berhati-hati dalam menjaga lisannya. Dua orang yang bersahabat akrab bisa terpisah karena lisan. Seorang bapak dan anak yang saling mengasihi dan menghormati bisa bertengkar karena adanya lisan. Suami dan istri yang saling mencintai dan mengasihi bisa cepat berpisah karena adanya lisan. Saudara muslimin dan muslimat bisa bertumpahan darah karena adanya lisan. Sungguh dahsyatnya efek dari lisan. Maka dari itu, marilah saudara-saudara muslim memulai dengan mengurangi kata-kata yang menyakiti orang lain, dan marilah kita memulai untuk tidak menyakiti orang lain dan berkata yang baik, dan lebih baik kita berdiam diri untuk tidak menyakiti orang lain. Saya cukupkan ceramah pada kali ini. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun ketika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.